Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jinar Sayu dan rekan saya Harian di Warung Muda, kami dari tim Fajar, Farah, dan Jenar. Kami dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah kami buat mengenai pecahan. Yuk kita simak tayangan berikut ini. Nah, oh iya Jenar, kan kita hari ini mau bahas pecahan nih. Kira-kira kita bakal bahas materinya doang atau ada lagi nih yang mau kita bahas? Tentunya enggak dong. Sebelum kita masuk mengenai materi pecahan, kita akan bahas mengenai KD, tujuan, materi, kemudian ada latihan soal agar teman-teman bisa lebih mantap lagi mengenai pecahan tentunya. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya masuk ke KD dan tujuan pembelajaran hari ini. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar yang pertama itu adalah dapat menjelaskan mengenai bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, 1/4 menggunakan benda-benda yang konkret. Dan untuk tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menentukan posisi pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Dan yang kedua adalah siswa dapat menentukan nilai pecahan berdasarkan dengan gambar yang tepat. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih sama Kak Jenar ya kalau kompetensi dasar sama tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian materi. Apa sih sebenarnya pecahan itu? Nah, sebenarnya pecahan adalah bagian dari satu kesatuan, sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah donat yang donatnya dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ketika teman-teman makan salah satu bagian dari 3 bagian tersebut, maka bisa dibilang teman-teman itu makan 1/3 bagian dari donat tersebut. Nah, gimana sih cara penulisan pecahan yang benar? Teman-teman bisa nih lihat di sini ada lagi contohnya. Satunya kita taruh di bagian atas, terus 3-nya kita taruh di bagian bawah. Itu bedanya apa sih sebenarnya atas dan bawah? Apakah posisinya sama aja, Kak? Enggak dong. Nah, posisi yang di atas atau posisi di angka 1 biasa kita sebut sebagai pembilang. Untuk posisi yang di bawah atau yang kita bisa lihat itu ada angka 3-nya, itu biasa kita sebut sebagai penyebut. Makanya kenapa pembilang dan penyebut itu selalu bersama, karena pecahan itu tergabung dari pembilang dan penyebut. Misalnya juga nih, kalau ada tulisannya 2/3, berarti angka 2-nya adalah pembilang dan angka 3-nya adalah penyebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan menggunakan media pembelajaran pecahan. Seperti yang adik-adik lihat di sini ada satu buah semangka yang dimana semangka ini dipotong menjadi 6 bagian yang berarti menjadi 1/6. Kemudian di sini kita akan melakukan penjumlahan terlebih dahulu. Nah, ketika 1/6 ini dijumlahkan dengan satu buah pizza yang dimana pizza ini juga dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian oleh adik dipinta 3 bagian, maka menjadi 3/6. Kita tulis di sini ya, 3/6. 3/6. Nah, bagaimana caranya, Kak? Ketika penyebutnya ini sama, kita tidak perlu menjumlahkannya lagi, tapi kita hanya tinggal menuliskannya kembali, yaitu 6. Dan kita jumlahkan di bagian pembilangnya, yaitu 1 ditambah 3. 1 tambah 3 berapa? Ya benar, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti 1/6 ditambah 3/6 sama dengan 4/6. Oke, sekarang kita masuk ke pengurangan. Kalau pengurangan sama seperti penjumlahan, hanya saja yang tadi itu penjumlahan ditambah, kalau yang sekarang itu dikurang. Nah, kita tempel dulu nih kurangnya. Oke. Nah, di sini kan ada satu buah semangka yang dimana semangka itu dipotong menjadi 6 bagian. Oleh karena itu, diperoleh pecahannya 1/6.
Nah, ketika 6 potong ini dipinta adik 5 bagian atau 5 potong, maka menjadi 5 per 6. Betul sekali, menjadi 5 per 6. Kita tulis ya di sini 5 per 6. Nah, kemudian di sini pizzanya ada 1 per 6 bagian, Kak. Oke, kita tulis 1 per 6. Bagaimana Kak caranya? Tadi ketika penyebutnya itu sama, maka kita tidak perlu repot-repot menjumlahkannya atau mengurangkannya lagi. Kita hanya tulis kembali penyebutnya yaitu 6. Nah, yang kita kurangkan adalah pembilangnya. 5 dikurang 1 sama dengan berapa? Betul banget, sama dengan 4 per 6. Oleh karena itu 5 per 6 dikurang 1 per 6 sama dengan 4 per 6. Wih, adik-adik keren banget nih. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, kalau misalkan penyebutnya berbeda, bagaimana Kak cara mengerjakannya? Aduh, sulit nih Kak. Nah, nggak usah khawatir adik-adik. Sebenarnya cara penyelesaiannya ini nggak sulit kok. Dilihat ya. Jadi, apabila penyebutnya ini berbeda, adik-adik itu cukup mencari kelipatan atau KPK dari 2 dan 3. Di sini kita tulis ya. KPK dari 2 atau kelipatan dari 2 itu ada 4, ada 6, ada 8. Nah, kalau misalkan dari 3 itu ada berapa? Ada 6, kemudian ada 9, betul banget. Terus ada berapa lagi? Ada 12. Nah, dilihat nih, yang sama angka berapa adik-adik? Betul banget, angka 6 yang sama. Oleh karena itu, penyebutnya ini dikalikan berapa? Yang hasilnya 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, betul banget. Berarti satu ini dikalikan dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, betul. Berarti 2 ini dikalikan dengan 2. Oleh karena itu diperoleh 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4 per 6, dan didapatkan hasil 3 ditambah 4 berapa? 4, 5, 6, 7. Jadi 7 per 6, betul banget. Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu pengurangan. Nah, ini kita hapus dulu deh adik-adik, biarin adik-adik tuh mudah gitu ya, nggak ribet. Nah, di sini kita soal berapa lagi ya Kak? Kalau misalkan kita pakai soal yang tadi kan ada 2 per 3, gimana kalau sekarang 3 per 4? Oke, kita pakai 3 per 4 dikurang dengan 1 per 3. Waduh, gimana nih Kak? Jangan panik, jangan panik. Kita cari dulu kelipatannya atau KPK dari 4 dan 3. Di sini kita tulis kelipatan dari 4 berapa? 8. Terus berapa? 12. Terus 12? 24. Nah, di sini kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 itu ada 9, ada 12, ada 15. Nah, angka yang sama angka berapa adik-adik? Betul banget, angka 12. Nah, oleh karena itu kita dapati penyebutnya itu adalah 12. Kita taruh di sini 12. Nah, 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3, betul banget. Berarti di sini 3 dikali dengan 3. 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4, betul banget. Berarti di sini dikali 4. Oleh karena itu didapat 3 dikali 3 sama dengan 9. Dikurang 1 dikali 4 sama dengan 4 per 12. Dan kita jumlahin sekarang. Kita kurangin. 12 kan udah sama nih Kak. Berarti kita nggak perlu nyari KPK lagi Kak. Nggak perlu. Diingat ya adik-adik bahwa yang harus disamakan apabila penyebutnya ini berbeda seperti angka 4 dan 3. Namun apabila penyebutnya sudah sama 12 dengan 12, kita tidak perlu mencari kelipatannya lagi, tetapi tinggal menjumlahkan yang pembilangnya, yaitu 9 diambil 4, sisa 5. Wih, adik-adik sekarang udah keren loh. Didapatkan hasilnya 5 per 12. Gimana adik-adik? Seru kan belajar matematika? Nah, teman-teman tadi kan udah dapat nih materi dari Kak Jenar yang wah ternyata bisa kayak gitu ya, bisa pakai pizza, bisa pakai semangka. Nah, sekarang
sekarang kita waktunya masuk ke latihan soal. Bisa teman-teman lihat di sini ada 3 latihan soal. Ada 3 soal yang berbeda. Yang pertama ada apa? 1/4. Setelah itu soal yang kedua ada 2/3. Yang terakhir ada soal bacanya berapa ya kira-kira? Yaitu 3/4. Nah, di bawah soalnya teman-teman bisa lihat tuh ada gambar bulat-bulat, ada garis-garisnya. Nah, sekarang yuk kita coba cocokin kira-kira mana ya jawaban yang benar. Apakah semua bulat-bulatan itu udah dibener semua? Coba kita tarik ya. Kita tarik nih lingkaran yang pertama, kira-kira itu berapa sih? Coba kita taruh di 1/4. Terus lingkaran yang kedua, kira-kira itu 2/3 apa 3/4? Coba kita taruh di kotak yang 2/3. Terus lingkaran yang terakhir ada 3/4. Ada lingkaran 3/4. Bener nggak sih itu 3/4 kira-kira? Kita coba taruh ya di kotak 3/4. Nah, sekarang kita cek nih jawaban teman-teman bener nggak ya kira-kira? Oh, ternyata sudah benar. Teman-teman sudah bisa nih. Akhirnya teman-teman sudah bisa membedakan bagaimana gambar pecahan 1/4, bagaimana gambar 2/3 dan 3/4. Begitupun pecah-pecahan yang lainnya dengan menggunakan gambar. Oke, sekarang kita lanjut ke media pembelajaran selanjutnya. Kalau yang tadi kita menggunakan pizza dan semangka, sekarang kita menggunakan puzzle. Kalau yang tadi belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita belajar mengenai perkalian. Kalau perkalian seperti apa, Kak? Nah, di sini kita lihat ada puzzle gambar 2/4 bagian, yang dimana tulisan pembilangnya yaitu 2/4. Nah, kalau perkalian itu kan berarti 2/4 itu ada 2 dijumlahkan. Nah, 2/4 itu kalau dikali 2 berapa? 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Oleh karena itu didapat 4/8. Nah, gambar 4/8 seperti apa? Ini dia gambar 4/8. 1, 2, 3, 4. 4 yang diberi warna dan jumlah seluruhnya ada 5, 6, 7, 8. 8 lingkaran yang diberikan potongan garis dan 4 yang diwarna. Oleh karena itu disebut 4/8. Sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. 3/5. Kita cari angka 3/5. Nah, sudah ketemu nih angka 3/5. Kalau 3/5 dikali 2 berapa, Kak? Hasilnya sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10. Oleh karena itu didapat 6/10. Gambar 6/10 seperti apa, Kak? Nah, ini dia gambar 6/10. Jadi kalau 6/10 itu yang diberi warna totalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kosong itu ada 4 karena 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kita lanjut soal yang terakhir. Itu ada 4/5. Kalau 4/5 gambar seperti apa, Kak? Nah, sini kita lihat. Ini gambar 4/5. Jadi ada 4 yang diberi warna, ada 1 yang tidak diberi warna. Dan total keseluruhan lingkaran ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4/5. Nah, kalau 4/5 dikalikan 2 berapa, Kak? 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10. Oleh karena itu didapat 8/10. Nah, kita lihat di sini. Kita udah dapat 8/10. Gambarnya yang mana, Kak? Ini dia gambar 8/10. Selesai. Wah, adik-adik keren, sudah bisa menyusun puzzle menggunakan gambar juga pecahan. Oke teman-teman, karena kita sudah ada di penghujung materi pada hari ini, Oleh karena itu, semoga teman-teman bisa nih mengimplementasikan apa yang sudah Kak Jenar sama Kak Farah paparkan tadi. dan semoga dengan materi yang telah kami sampaikan, teman-teman jadi mudah mengerjakan soal yang diberikan oleh guru mengenai
Oke, mungkin segitu aja kali ya Kak Jenar dari kita. Dari tim Fajar nih. Waduh, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum